Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai baris dan deret geometri. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang baris geometri dengan bentuknya, di mana bentuknya adalah suatu suku pertama yang dikalikan dengan konstanta, gitu ya, untuk menentukan suku-suku berikutnya. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke deret geometri dan nanti ada dua jenis ya, ada dua jenis tentang deret geometri, yaitu deret geometri berhingga dan deret geometri tak hingga. Jadi deret geometri ini cukup spesial karena ada jenisnya gitu loh. Kalau di aritmatika kemarin hanya kita pahami deret aritmatika saja, tapi kalau di geometri nanti ada dua jenis. Nah, apa yang membedakannya? Kalau deret geometri berhingga itu berarti nanti dia memiliki jumlah n yang jelas. Misalnya, tentukan 12 suku jumlah 12 suku pertama. Nah, berarti kan dia hanya sampai suku ke 12. Sedangkan nanti untuk deret tak hingga, deret geometri tak hingga itu berarti nanti benar-benar dicari sampai tidak berhingga. Tetapi apakah bisa dihitung? Bisa. Tapi dia juga nanti harus memiliki beberapa syarat khusus. Nah, pada video kali ini kita akan bahas dulu mengenai deret geometri berhingga atau yang jumlahnya jelas. Gitu ya. Konsepnya sama seperti deret aritmatika, di mana menjumlahkan semua suku-suku yang akan kita cari jumlahnya. Jadi misalnya tentukan 12 suku pertama, berarti U1 sampai U12 itu dijumlahkan semua. Nah, di sini kalau kita memiliki atau kita membahas deret geometri, maka kalau kita ubah rumusnya jadi U1 itu kan A, U2 itu A kali R, U3 itu A kali R pangkat 2, dan seterusnya, maka jumlah suku ke N itu harusnya adalah A dikali R pangkat N min 1 harusnya ya. Min 1 lah. Nah, seperti ini. Jadi Sn sama dengan A ditambah AR ditambah R2 ditambah sampai A pangkat R min 1. Nah, rumus tersebut bisa logika tersebut bisa kita rumuskan menjadi Sn sama dengan A pangkat A dikali R A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini khusus berlaku untuk R yang kurang dari 1. Karena R itu kan bisa bentuknya misalnya R-nya 1, 2, 3, tapi juga bisa kurang dari 1. Contohnya setengah, sepertiga. Nah, itu kan yang R kurang dari 1. Untuk R yang kurang dari 1, maka akan digunakan rumus yang ini. Sedangkan kalau lebih dari 1, itu akan menggunakan rumus yang ini. Jadi A dikali R pangkat N min 1. Dan ini yang dikurung itu dikerjakan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau misalnya R-nya setengah, nah setengah pangkat 2 itu kan berarti seperempat. Berarti 1 dikurangi seperempat, 3/4. Setelah itu baru dikalikan A. Hasilnya baru dibagikan yang bawah ini, 1 min R. Ini juga dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya setengah berarti kan 1 dikurangi setengah berarti setengah. Nah, itu nanti yang dihitung. Jadi intinya yang di dalam kurung kalian kerjakan terlebih dahulu. Jadi logikanya adalah menjumlahkan seperti ini. Kalau dihitung dengan rumus, menggunakan rumus yang dua ini. Gampang kok menghafalkannya. A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kalau kurang dari 1 R-nya berarti tinggal dibalik saja. Jadi 1 min R. Nah, contoh. Hitunglah jumlah 7 suku pertama deret ini. Nah, kan hanya 7. Sebenarnya kalau kalian mau menambahkan, ini kan hanya tinggal kurang 3 suku lagi ya. Min 2 plus 1, min setengah plus 4. Nah, berarti R-nya kan min setengah. Nah, itu tinggal kalian kalikan min setengah berapa. Min setengah berapa, setelah itu dijumlah. Bisa. Nah, tetapi kalau mau pakai rumus, apakah boleh? Boleh. Jadi kita gunakan A-nya dalam min 2, berarti 1 min dalam kurung min setengah pangkat 7 dibagi 1 min min setengah.
Nanti ini jadi dijumlah begitu ya. Jadi hasilnya 3/2. Nah, berarti nanti 1 min 1 per 128 karena ini 2 pangkat 7. Nah, karena min dengan min pasti hasilnya adalah positif. Gitu ya. Berarti nanti satu kok ini jadi ini ya. Min namanya dari mana? Sebentar. 1 min 64. Nah, berarti kan selanjutnya 2 min 2 dikurangi 1/64. Nah, ini dari mana ini? 1/64-nya. Berarti kan logikanya adalah harusnya 1 ditambah 1 per ini gitu ya. Berarti kan 128 per 128 dibagi 128 plus 1 berarti 129 per 128. Harusnya ini ya, min 2 dikali, tapi ini dari mana Bapak kurang paham, nanti kita bisa perbaiki. Jadi harusnya ini harusnya plus ya. 129 itu karena ini 1 ya, 1 dikurangi min 1. Nah, berarti kan 1 dikurangi min 1 jadi, tapi 1 di depan sini sebelumnya kita harus ubah dulu jadi 128 per 128. 128 tambah 1 jadi 129 per 128. Nah, seperti ini. Harusnya seperti ini. Nanti kita cek hasilnya sama apa enggak gitu ya. Nah, ini nanti kan tinggal, nah ini min 2 dengan 128 dicoret. Oh, ini udah mulai betul kalimatnya. Kalau tadi agak membingungkan gitu ya. Nah, berarti betul ini min 129 seperti ini. Lalu setelah itu min 129 per 64 dikali 2/3. Nah, 3/2 ini kita ubah jadi perkalian dengan cara dibalik jadi 2/3. Sehingga ini dikalikan, ini dikalikan. Atau kita sederhanakan saja, ini dengan ini dicoret, hasilnya 32. Terus min 129 ternyata bisa dibagi 3, hasilnya adalah 43. Jadi min ini dengan 3 dicoret, hasilnya adalah min 43. Sehingga jadi hasilnya min 43 per 32. Itu jumlahnya. Kalau kalian hitung manual juga harusnya hasilnya seperti itu. Contoh kedua, ada seperti ini. 3/8, 3/4, 3/2 ditambah sampai ke 12. Nah, berarti kita harus tentukan dulu N-nya, begitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa A-nya adalah 3/8, R-nya berarti 3/4 dibagi 3/8, kita tahu bahwa R-nya nanti akan sama dengan 2. Nah, UN-nya itu adalah 12 atau suku terakhirnya 12. Maka kita harus cari R-nya terlebih dahulu. Dengan rumus UN bisa kita cari seperti tadi di contoh, sehingga kita dapatkan 2 pangkat N-1 sama dengan 32, sehingga untuk penjelasan ini kalian bisa perhatikan video sebelumnya ya, mengenai cara mencari R. Kalau diketahui A dan UN-nya. Nah, sehingga N-nya nanti sama dengan 6. Jadi dia hanya ada 6 suku sebenarnya. Karena kita mau cari SN, nah berarti kita cari S6 dengan kita punya modal A-nya adalah 3/8 dan R-nya adalah 2. Maka nanti kita tinggal masukkan ke rumus saja. Nah, ini karena dia lebih besar dari 1, R-nya 2, maka kita gunakan rumus yang A dikali R pangkat N-1 per R-1. Nah, tinggal kita masukkan 2 pangkat 6 itu adalah 64, berarti 64 kurangi 1, 63. Nah, berarti 2 kurangi 1, kebetulan hasilnya 1, jadi mempermudah perhitungan kita, tidak perlu dibagikan berapapun lagi. Lalu hasilnya adalah 3/8 dikali 63. 63 kali 3 adalah 189 per 8. Atau kalau mau disederhanakan lagi jadi pecahan campuran adalah 23 5 per 8. Nah, lalu pada contoh ketiga kita juga ada
deret geometri, tetapi soal cerita seperti masalah tali. Jadi sebuah tali dibagi jadi 4 bagian dengan panjang membentuk suatu barisan geometri. Nah, panjang tali yang pendek adalah 3 cm dan panjang tali yang panjang adalah 81 cm. Maka hitunglah panjang tali semula. Berarti logikanya kan kita menjumlahkan tali terpendek kedua, lalu tali yang ketiga dan tali yang terpanjang. Nah, berarti sama saja kita mencari deret geometri U1 tambah U2 tambah U3 tambah 4. Ya. Maka otomatis ya kita tinggal gunakan rumus yang tadi saja gitu ya. Untuk R-nya, nah R-nya kita cari dulu tapi ya. R adalah R pangkat 4 min 1 sama dengan U4 bagi U1. R-nya adalah 3. Nah, karena R-nya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Sehingga kita dapatkan 3 dikali 81 min 1, berarti kan 80 ya, nanti 80 kali 3, 240, bagi 2, 120. Jadi panjang tali semula adalah 120 cm. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai deret geometri berhingga. Nah, kita nanti akan lanjutkan pada video selanjutnya mengenai deret geometri tak hingga. Itu seperti apa. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.